Vespa tahun 61 ke 0 km. Nah, itu ceritanya. Saya punya cita, dulu kan waktu itu tsunami kita dari anak-anak motor Lombok ngumpulin dana untuk sumbangan. Mungkin katanya ada cerita lagi, kalau zaman sekarang namanya hoak, kalau zaman dulu namanya gosip. Nah ini kayak hoak itu, duitnya nggak nyampe katanya. Nah ada rasa di hati saya, terketuk hati saya harus bawa langsung ke sana. Wih, tapi pakai motor. Saya Saya sempat ditawari sama teman yang di pemadam kebakaran di Angkasa Pura, ditawarin naik Hercules, tapi saya nggak mau. Dan saya sempat dibilang gila, masa pakai motor ini ke Aceh? Karena ada kata-kata itu yang menguatkan, jadi membuat semangat malah ya. Membuat saya semangat lebih tinggi, jiwa saya semakin kuat. Emang nggak seul tadi ya? Seulnya semakin dapat. Makin dapat ya. Saya hajar. Oke, langsung sampai ke sana langsung ya. Ya, pakai itu ya tahun 61 langsung sampai ke sana. Itu saya punya waktu tidak terhingga waktu itu. Karena saya kepingin belajar juga gimana sih kita kalau hidup di kota lain, daerah lain, ibu kotanya sama, tapi kita punya banyak provinsi, kulturnya berbeda. Ternyata luar binasa. Wih, luar binasa. Berarti lebih dari luar biasa itu ya luar binasa. Luar binasa, Febas ya. Keren. Bukan luar biasa lagi. Lebih dari luar biasa, jadi luar binasa itu ya. Terus ceritanya lagi. Itu hanya orang-orang yang beriman, yang imannya kuat, yang bisa sampai sana ya? Menyelinap ke kultur yang Indonesia begitu kayanya itu. Kalau belum kuat imannya nggak usah. Beli Vespa aja kalau nggak kuat imannya nggak usah. Banyak orang gila ya karena Vespa. Itu negatif, positifnya itu lebih banyak lagi positifnya. Lebih banyak. Ya. Itu salah satu. Jadi nomor satunya berarti imannya dikuatkan dulu. Iman dikuatkan dulu. Kalau udah kuat imannya nggak usah, bahaya. Anak keteteran, istri, bisa cerai orang. Bisa cerai itu ya. Wah, bahaya. Imannya harus begitu iman kita kuat. Selesai semuanya. Masalahnya di iman ya. Iman. Nanti cari iman dulu. Kalau udah dapat imannya, ketemu sama iman, ya. Saya jamin asik lah pokoknya. Asik. Keren. Oke. Terus apalagi saya mau tanya tadi, selain Vespa koleksinya tadi saya lihat juga banyak, ada motor C70 Honda, ada VW, ada Fiat. Wah, hobi otomotif memang ya, lumayan ya. Memang terus bikin custom sepeda, motor, apa segala macamnya. Sebenarnya kalau kita hidup harus punya hobi. Harus punya hobi. Saya pernah dengar juga teman saya cerita, jadi cowok itu harus punya mainan katanya. Nah, supaya nggak cepat tua. Cepat stres. Ya kalau stres meninggal nggak masalah. Ya. Stres hidup beruat ya. Kasihan yang kita tinggali, ibu kita, bapak kita, saudara kita, apalagi kita udah berkeluarga, beruat, berdosa kita sebenarnya. Betul. Makanya sering terjadi bunuh diri ya seperti itu karena dia tidak punya hobi. Ya hobinya yang positif lah, yang kira-kira mampu untuk dicerna sama orang lain, dibuat aja hobi. Dibikin asik aja ya? Dibikin asik aja. Harus kita bahagia terus, padahal kita nggak bahagia mungkin. Tapi pura-pura aja bahagia, senang. Ini ada cerita menarik ini. Nah, ini cerita lagi nih. Dulu waktu pertama saya keluar Lombok, pakai motor yang katanya terpanjang saat itu 4,15 meter, itu banyak Vespa nih? Vespa. Oke. Itu juga tantangan buat saya, dan saya mau tunjukkan ke orang-orang nih, ada orang Lombok yang katanya pulaunya paling jauh, mungkin agak kurang semua segala macamnya kurang, bukan kurang ingatan, bukan. Nah itu saya tunjukkan ke Jakarta, kalau saya itu mampu bawa motor 4 meter itu sampai ke Jakarta gitu. Nah satu saat di daerah mungkin saya ingat di daerah Kebumen, karena saya kecapean, saya tidur, ada polisi patroli yang lewat. Saya pikir saya mau ditangkap karena bawa motor panjang. Saya ditungguin tidur sampai subuh. Saya dibangunin, mas maaf mas, saya dari tadi nunggu, saya sudah takut. Ternyata dia mau nanya cara ngidupin motor nih gimana. Menarik tuh, keren. Lagi. Ya pak, mau langsung saya hidupkan. Caranya begitu, kata gue ya harus dilangsamkan pak. Saya lari ke belakang, lari ke depan ngambil gasnya.
Itu keren itu. Saya ditungguin satu mobil patroli sama polisi Jawa Tengah itu. Itu di daerah Kebumen. Kebumen ya. Mudah-mudahan polisi yang dulu pernah ketemu sama saya itu apa Pak? Bisa nonton Sehat. ya, nonton juga konten kita. Jangan lupa Pak ya, dibantu ya, subscribe, like sama Bantu teman-temannya Pak. Satu Polres itu mungkin subscribe. Ya. Kebumen tuh, Vespa Kebumen ya, Kebumen tuh. Gombong-gombong. Dulu gitu pernah ada ceritanya nih Om Ayung nih jalan-jalan bawa Vespa panjang 4 meter dari Lombok sampai ke Jakarta, lewat di Kebumen ketemu polisi tadi itu. Ya, ditungguin. Hanya kepingin tahu gimana cara ngidupi. Keren. Keren. Zaman itu. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 sekitar 2002 ya, 2003 lah, masih sepi. Dan orang-orang yang sepanjang jalan kita lewat tuh masih care, peduli sama kita, karena ya itu dah orang-orang itu masih yang touring itu masih masih jarang. Terus, ininya masih jujur, polos. Iya, kalau polos, sekarang polos. yang touring itu udah nggak punya KTA, nggak punya SIM, STNK-nya kemana barangkali, apalagi motornya. Maaf, teman-teman, lengkapi itu makanya. Penting tuh. Oh penting, sangat penting. Makanya saya bekali teman-teman dari guys ini semuanya komplit. Dan kita punya recommendation untuk teman-teman bisa nyampe. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi resmi. Oh, resmi. Nggak sekedar asal jalan touring, malah ngerepotin orang di jalan, minta bantuan sama orang apa segala macam. Kalau ini malah yang saya dengar tuh cerita-ceritanya Vespa tuh malah baru kita kayak ada trouble di jalan malah banyak yang mau bantuin gitu. Ya Om ya? Nah, ada cerita lucu lagi nggak tentang Vespa yang begitu tuh? Waktu pertama mau saya ceritanya mau buat klub di Lombok ini. Mungkin saya orang Lombok pertama. Katanya orang-orang juga kayak begitu, bukan kata saya hanya ngulangi kata-kata orang itu lagi. Katanya saya orang pertama yang naik Vespa dan pertama kali ngajak-ngajak teman di Lombok ini kumpul buat klub. Nah dulu saya mau berangkat kerja, saya bawa buku. Setiap ada orang Vespa lewat, saya tanya, saya catat namanya, saya catat nomor teleponnya. Hanya kepingin bagaimana kumpul, kalau orang itu ikut kumpul dengan kita ini ngobrol. Nah itu awalnya seru itu, keren. Dan nggak pernah bisa saya lupakan. Nah dari sanalah kita punya banyak teman. Akhirnya semua kerjaan, semua apa yang saya mau lakukan gampang. Tapi saya bukan gampangin. Kita gampang, harus kita punya sesuatu juga. Nggak malu-maluin lah, ini udah digampangkan ternyata goblok, blow on, nyusahin orang. Nah gimana caranya menciptakan, kembali lagi ke ibadah tadi ya, begitu kita dikasih gampang, kemudahan, kita harus balas ya. Iya, balas ya. Itu bagian dari ibadah itu. Ya, saling take and give lah. Take and give, saling menguntungkan. Bukan saling memanfaatkan. Oh, bukan saling merugikan. Ingat tuh Fibers, bukan saling merugikan, tapi saling menguntungkan. Itu ibadah juga. Kita bangun itu. Sekali lagi, selama kita tidak punya kepentingan, no problem. Oke. Maju terus. Selama tidak punya kepentingan. Catat itu. Apalagi saya mau tanyakan ya tadi ya masalah. Oh ya, yang lain itu tadi apa namanya koleksinya yang lain terus T70 apa? Oh iya, itu pura-pura aja sih supaya rame aja, banyak T70 ya kita. Nah itu dah salah satu bagian dari iman lagi. Iman kita harus kuat, kalau nggak kuat, buat beli 70 saat itu. Kalau sekarang udah banyak, kan enak. Semakin banyak teman di jalanan, semakin aman negara ini. Seandainya semua alat negara ini punya pikiran seperti kita, damai. Indonesia ini damai. Contoh waktu pahlawan dulu perang di medan tempur, nggak pernah mikirin duit, nggak pernah mikirin dagang bakso, nggak pernah mikirin pulsa, hajar terus bendera merah putih di atas. Keren tuh, pesan tuh, catat tuh Fibers sebenarnya. Tapi orang-orang ini lupa Pancasila itu apa, nggak ngerti. Padahal saya ngerti. Tapi begitu orang itu ngerti, pasti dia paham. Iya betul. Iya. Nah, habis ini saya mau ngajak jalan-jalan, Fibers keliling, lihat-lihat apa aja yang dipunya sama koleksinya Om Ayung ini. Pantangin terus ya, Fibers ya.
Terus ini ada patung. Ah, ini siapa ini? Nah, ini siapa ini? Ceritanya gimana nih ceritanya? Dulu Menarik saya ceritanya. sebenarnya pematung. Oh gitu. Nah ini Iya, kenapa iya. ini saya ambil dia gundul? Biasanya kan ada rambutnya. Iya, iya. Saya terinspirasi dari Sinéad O'Connor. Siapa siapa ini? Sinéad O'Connor itu penyanyi dari mana ya? Sinéad O'Connor Prancis apa mana itu? Lagunya. Nothing compare. Oh, itu ya. Nothing compare tuyul. Iya, iya, iya. Ini saya Iya, tahu. iya, 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 iya. Ini bukan bagian dari koleksi, bukan. Bukan, Orang saya salah bukan ya. kolektor. Oh, Saya gitu nggak ya, punya bukan. duit, nggak Oh, punya iya. duit. Iya, iya, iya. Kalau di Indonesia ini tahu, Mayung nggak punya duit. Ah. Kemudian saya disupport, didukung sama Ibu Sulis namanya. Ah, Ibu Sulis sponsor ya, sponsor. Ibu Sulis saya, wow. Oh. Wih. Klop ya, anu ya, dia ya, udah seimbang jadi ya. klop Ibu Sulis ini luar biasa. Ibu Sulis ini. Beliau yang menyupport saya itu, ya ini dah bagian dari sangu pensiun. Oh gitu. Iya, Bukan iya. kolektor, Bukan kolektor. bukan. Salah ya, kalau Oh, bukan salah. kolektor ya, salah Oh, ya. kita nggak punya duit, kolektor. Kolektor. Nggak punya Salah. duit. Ya. Yang kolektor itu hanya orang yang punya duit. Oke, oke. Ini bagian dari sangu pensiun. Sangu pensiun. Ya. Pensiun. Ya. Nah, ini mainan baru ya, lah. mainan Ya. baru ya. Ikan. Oh, ikan. Oh iya, ada ikan juga ya. Ikan hiunya udah mati. Saya punya ikan hiu Ikan kemarin. hiu ada yang Ada. Asli hiu. Asli hiu. Oh. Umurnya 1 tahun. 1 tahun. Itu hiu tawar itu. Hiu tawar. Wow, tangan teman saya berapa kali buntung. Gitu ya? Datang 5, pulang 4. Wah, hilang langsung. Kayaknya saya Iya, usirkan dia. udah Saya lepaskan ke ke habitatnya. Habitatnya. Oh, gitu. Ini bagian dari sangu pensiun, bukan koleksi. Bukan koleksi ya. Kan ini karena kebetulan nggak punya kerjaan juga, jadi pengangguran itu ya kayak begini lah. Harus kita punya yang dikerjain supaya kita nggak nganggur. Ah, ya. Nah itu sebenarnya. Nanti kalau kantor sih bisa yang Oh bahaya. wah, itu bahaya itu ya. Bahaya, jangan nganggur, jangan. Ini tadi gimana bisa buat bikin ini? Nah ini namanya kan biasanya Honda Monkey. Nah kalau ini Honda anak Monkey. Anak mangki. Oh, anak monyet. Anak monyet. Oh, ini dia motor anak anak monyet. monyet. Iya, Fibers nih. Ya. Ini motor anak monyet. Ini dia motor anak monyet. Oke. Kalau Iya, Honda iya. Monkey udah biasa. Udah biasa. Udah banyak. Kita buat yang tidak biasa. Anak biasa. Oke. Honda. Motor Honda anak monyet. Iya, Anak monyet lah, jelas. Anak monyet. Ini lagi project juga nih Om ya. Wah ini ini namanya Husen. Husen. Saddam bukan? Bukan, Oh, Husen, Husen ya, Husen, namanya ya. Husen ya. Husen. Oke, Ini dari oke. Cina ini. Oh, dari Cina dia. Gara-gara COVID, Heeh. makanya saya Kesini renovasi. dia. Oh, renovasi. Kalau nggak COVID nggak direnovasi. Oh, itu. Kan ini Cina lagi booming ini. Ya, Cina lagi booming Bantu sekarang. dia. Betul. Oh, dibantu, Ya, dihidupin dia. ya, bangkitkan semangatnya dia. Husen. Oke. Padahal ini dari Cina tapi namanya Tapi Husen. namanya Husen, kenapa itu? Saya kurang paham nih, memang sudah di SMK Husen. Husen. Oh, gitu. Ya. Ini Matic dari Husen. Cina, Matic namanya Husen ya. Husen ingat ya. Yang tadi itu anak monyet Anak ya. monyet. Yang anak monyet, yang ini Husen ya. Nah, ini lain lagi. Nah, ini lain lagi nih. Nah, ini Balik. Ini namanya sekedar chopper. Nah, sekedar chopper. Oh, ini. Ini namanya Coba sekedar kasih lihat chopper. dulu. Kameramen liatin dulu detailnya. Filenya nih. Ah, Ini keren nih. Nggak ada nih. Nah, nggak ada yang punya ini, cuma Nggak ada satu yang ini punya nih. di dunia nih. Nih. Bannya gede. Sekedar chopper. Nggak bisa beli Harley. Nggak bisa. Oke. Beli fotonya, tapi kita punya sekedar chopper. Oke, sekedar chopper namanya ini. Orang Harley belum tentu bisa beli sekedar chopper. Oh, oke. Belum tentu. Belum Malu tentu. dia pakai. Oh, orang Harley. Orang-orang Harley, iya betul. Iya. Vespa no problema. Oke, Manjari. Galliano. Oke, ini Vespanya yang buat tadi, ini Sprint tahun 74, buat itu Excel 92. 92. Ada starter tangannya. Ini ready, siap tempur. Iya. Ready. Nah, ini Wih. juga lihat sini dulu, tolong kameramen saya mana? Coba lihatnya. Nah, ini kertas ini. Sebenarnya ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Pura-pura aja. Lembaga Prestasi Indonesia. Nah, pura-pura aja sebenarnya. Tapi di Lombok ya mungkin hanya saya yang dapat. Maaf ya. Teman-teman yang lain itu. Mungkin sombong hanya, ya? bukan. Saya tidak sombong. sombong. Dan kenapa saya dapat kayak begini? Karena kita buat
acara yang punya apa namanya itu manfaat. Manfaat ya. Manfaat. Ada artinya. Ya, ada artinya. Ngapain kita mecah-mecahin rekor? Kalau nggak ada manfaat. Nggak ada manfaatnya. Iya, betul. Ngumpulin sendal terbanyak untuk apa sendalnya? Nggak ada apa-apanya. Nah, kalau kita ada manfaatnya. Misalnya kayak nenggelamin Vespa di dasar laut. Nah, iya itu baru saya mau tanya tadi. Ya, nenggelamin Vespa tuh saya dengar tuh ceritanya tuh. Nenggelamin Vespa, padahal heboh tuh di Indonesia tuh. Cuma ada di Lombok aja tuh. Cuma ada di Lombok itu. Cuma ada di Lombok di Gili Trawangan, di Trawangan ya. Itu Nanti jadi lihat aja. Tempatnya Teman-teman rumah Vespa ikan. yang belum lihat ada Vespa di dasar laut hanya di Gili Trawangan Lombok. Nah, keren. itu yang bikin event ya mereka-mereka ini termasuk yang idenya dari Om Ayung ini gitu ya, Febers ya. Gitu. Terus itu idenya keren tuh. idenya dari Om Ayung ini. Nah, ini penghargaan yang dikasih ya, piagam penghargaan yang dikasih sampai itu yang ketemu Presiden Jokowi. Orang Lombok pertama yang mengendarai Vespa ke 0 km. Nah, Ini itu ya, dikasih ini. sama ya Wali Kota Sabang itu langsung. Wali Kota Sabang ini penghargaan dari Wali Kota Sabang nih. Orang Febers. Lombok pertama itu. Nah, orang Lombok pertama. Mayung guys. Ini apa nih? Ini 0 km juga ya? Kilometer itu tercatat. Ya, kalau motor ya Nomor tercatat berapa ya. itu? Ada di sana nomor Mana dia? ke 8.000 8.090. ya 787.000 8.790. ya Wah, nih tahun 2005. tahun 2005. Nah, ini Pak D Jokowi nih, ini Ya, dibuat ini Pak dari Jokowi. pasir ini. Ini pasirnya Kute ini. Ini pasirnya Kute Lombok. Ya. Kute Lombok ya? asli Kute, bukan Kute Bali, Kute Lombok ya. Ini dari pasirnya Kute Lombok. Ini yang bikin siapa, Om Ayung? Oh, teman kebetulan. Teman ya? Saya seniman ya? nggak ada waktu untuk buat ini. Oh, Sebenarnya sih nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa, Ya, cuma karena teman yang bisa saya serahkan Oke. ke teman. Itu dari Mantap. pasir itu. Dari pasir nih ya. Ini foto-fotonya Om Ayung dulu ya. Ah, ini yang 4 meter bukan, Om? Bukan, itu Fotonya. cara bawanya yang ke Jokowi itu. Oh, ini waktu bawa ke Oh, jadi sepeda ini diserahkan ke Pak D Jokowi Pakai motor Vespa. pakai motor Vespa, dibawa Ya. langsung sendiri oleh beliau, Febers. Tuh, lihat tuh. Ini foto-fotonya. Wah, mantep, keren ya. Keren. Keren Om Ayung ini. Jadi temannya Om Ayung ini kan banyak di seluruh dunia, ya bukan Indonesia aja. Ini salah satu pesanannya temannya dia dari Australia. Australia bukan Australia, Australia. Australia. Ada teman brother, Brother. my brother. Pesan. Order nih. Order nih. Order kenal gitu ya. Iya. Nah, ini ada di sini ada piala-piala juga nih, ada trofi-trofi. Bagian pura-pura ini. Ini trofi-trofinya Om Ayung nih. Pura-pura ini. Juara 1, juara 2, juara 3 lengkap ya. Udah banyak penghargaan lah. Om Ayung ini luar biasa. Om Ayung juga suka sama binatang, Om Ayung ya? Oh, iya, banyak, saya banyak. banyak anjingnya ya. Tapi pinter-pinter anjingnya ya. Banyak teman nih. Banyak teman. Banyak teman. Ini namanya siapa? Ini namanya Bobo ini. Bobo. Kemarin saya sempat sekolahin di apa TK apa namanya di Internasional. enggak internasional, ada teman buat TK tapi TK anjing. Oh, TK anjing. anjing. Bukan Oh, iya. TK-nya anjing enggak. Oke, TK-nya untuk sekolah anjing. sekolah anjing. Kenapa? Karena orang-orang melihara anjing, Heeh. anjingnya sekolah, orangnya enggak. Seharusnya orangnya sekolah dulu, sekolah anjing, baru melihara anjing. Ah, betul. Salah. Wah, betul. Makanya betul. kenapa orang takut melihat bawa anjing? Orang-orang itu takut karena dia anjingnya enggak sekolah. Nggak sekolah. Orangnya enggak sekolah, anjingnya enggak sekolah. Oh, sekolah. kalau saya mau saya sekolahin. Oke. Saya duluan sekolah anjing, Ah. baru saya beli anjing. Oh, Itu betul, yang benar. betul. Itu yang betul. Siap. Setuju benar. Pasti. Iya. Orang nggak bisa. Bisa. Melihara betul. anjing kalau nggak sekolah. Harus Iya, sekolah iya. anjing. Harus tahu dulu ya. Harus orangnya sekolah dulu ya. Nah ini udah sekolah. Ini Jesse. Jesse, yang juga mana udah Jesse? sekolah. Ini Jesse. Oh, ini Jesse. Ini ya. les piano kemarin. Oh. Cuman karena dia sempat Iya, iya. patah kakinya, saya istirahatin. Oh, Nggak- gitu. Ya. nggak- Kenapa patahnya, Om? Karena loncat di ketinggian. Oh. Nih. Jesse sini, Nek. Duduk. Jesse, Jesse. Jesse sini, Jesse. Jesse. Jesse sini. Sini, Jesse. Sini. Naik. 1 2 sini. 1 2 sini. Sini. Naik. Naik sini. Jesse. Oh, malu dia, malu. Malu, Dia- malu dia banyak suka orang malu-maluin. malu dia. Banyak orang. Oke. Oh, ini lagi nih ada motor.
Nah, ini di sini saya ngelihat ada rompi digantung nih Om Mayong, menarik perhatian saya dari tadi ke sini terus ini. Ini apa nih, gimana nih ceritanya nih? Ada rompi ini. Wah, ini satu Indonesia tahu, tapi nanti ceritanya. Oh gitu ya. Ini satu Oke, Indonesia oke. tahu, pasti tahu. Oh. Yang nggak tahu bukan orang Indonesia pasti. Saya yakin. Betul ya. Nanti. Ya. Jadi jangan kemana-mana viewers ya, terus stay tune terus di vlog kita. Jadi jangan lupa lagi sekali saya sampaikan, like, subscribe, komen yang banyak, ya, kasih masukan buat kita. Dan terakhir pesan saya, traveling with Vespa.